Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khulapa Saidi Arif, NIM 194890. Saya salah satu mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarumo. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum tersendiri adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dan dalam periode tertentu. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu fungsi jurnal umum. Nah, fungsi jurnal umum ini yaitu ada 5. Nah, yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan itu yaitu menentukan kemana akun itu akan dimasukkan, ke debit atau kredit, terus berapa jumlah transaksi yang terjadi gitu. Nah, yang kedua baru fungsi historis. Fungsi historis ini yaitu pencatatan berdasarkan waktu terjadinya. Jadi yang lebih pertama ya kita catat lebih pertama gitu. Baru yang ketiga yaitu analisis. Nah, fungsi analisis ini semua hasilnya itu yaitu berdasarkan analisis kita. Nah, yang keempat baru instruktif. Instruktif ini yaitu pencatatan berdasarkan perintah yang pastinya sudah ditentukan debit dan kreditnya. Dan yang terakhir nih yaitu informatif. Informatif itu sendiri yaitu dari hasil semuanya itu dapat memberikan informasi kepada kita tentang apa yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja akun yang ditaruh di debit dan kredit. Nah, yang pertama itu ada harta. Harta ini kalau bertambah itu berada di debit, kalau berkurang itu di kredit. Nah, selanjutnya yaitu utang. Utang berkurang di debit, bertambah di kredit. Terus beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Terus modal itu berkurang di debit, bertambah di kredit. Selanjutnya pendapatan itu berkurang di debit dan bertambah di kredit juga. Dan yang terakhir itu price, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada toko baju distro Pak Anwar selama bulan Juni 2019. Pada tanggal 1 Juli, Pak Anwar menyetorkan modal berupa uang kas sebesar 1 juta. Pada tanggal 10, Pak Anwar menerima pendapatan sebesar 500.000. Pada tanggal 25, Pak Anwar membayar gaji pegawai sebesar 800.000. Dan pada tanggal 30, Pak Anwar membeli peralatan secara kredit sebesar 300.000. Selanjutnya kita membuat tabel seperti yang ada di gambar. Lalu kita masukkan tadi. Nah, di sini pada tanggal 1 ada kas dan modal. Kas itu di debit dan modal di kredit sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 10 keterangannya masih kas. Lalu pendapatan. Nah, kasnya itu di debit 500.000 dan kredit 500.000. Lalu pada tanggal 25 itu beban gaji itu di debit sebesar 800.000 dan kas di kredit sebesar 800.000. Lalu pada tanggal 30 peralatan sebesar 300.000 dan utang sebesar 300.000. Lalu kita jumlahkanlah yang ada di debit dan kredit. Nah, hasil itulah dapat 2.600.000. Nah, hasil debit dan kredit itu harus sama karena hasilnya itu nggak mungkin nggak sama. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.